Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ceningsi, NPM 18650-027. Langsung saja saya di sini akan membacakan materi tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Yang pertama, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, pada tahun 1986 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Yang pertama, pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, meskipun baru dicetuskan pada tahun 1986, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Selanjutnya, tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Di sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya pembangunan perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang ketujuh, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Yang kedelapan, meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cukupan ruang lingkup yang cukup luas. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu antara lain. Yang pertama, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategis bisnis. Yang kedua, bidang ilmu matematika meliputi aljabar linier, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Yang ketiga, bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran tenaga kerja, kualitas manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Yang keempat, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Yang
Yang keempat, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Yang kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Tipe-tipe software. Yang pertama, system software, application software, engineering and associative software. Tipe-tipe software. Yang pertama, embedded software, product line software, web application atau web apps, artificial intelligence software. Yaitu dia presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.